Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba aku kemarin kepikiran untuk cek YouTube studionya. Channel ini kan udah aku buat dari 2018, tapi aku jarang banget upload karena emang bukan orang yang hobi ngonten, cuman pengen banget gitu punya channel buat seri. Pas sudah depan kamera bingung apa yang mau di-seri, padahal banyak yang pengen banget dibagi, apalagi sesuatu yang aku sudah mendapatkan manfaatnya dan berharap ya kalau aku share melalui video, yang nonton juga bisa mendapatkan manfaat. Aku juga bersyukur banget pas kemarin buka YouTube studionya, ternyata subscribernya udah nambah, sekarang 53. Yeay, makasih banyak buat yang udah subscribe. 53. Oh, masih jauh banget dari dimonetize, masih jauh banget buat bisa dapat silver bottom 100.000 subscriber, dan sekarang baru 53, masih jauh banget. Terus senang juga, beberapa video ada yang komentar dan minta untuk aku bahas ini bahas itu gitu. Masya Allah, senang banget. Dan yang paling terbaru ada yang minta buat resolusi tahun 2023. Di kesempatan video kali ini aku mau sedikit kasih penjelasan kenapa harus buat resolusi setiap tahun. Biasanya aku buat tuh di Desember ya, kemarin juga aku buat untuk 1 tahun ke depan. Kenapa buat? Karena kita itu punya ingatan yang mudah lupa. Terus kita kadang itu labil ketika kita sudah di tengah perjalanan menemui beberapa rintangan atau hal kita suka jangan kita ya, mungkin aku sebagai manusia merasa ketika kita punya satu tujuan tapi di tengah perjalanan mengalami kebuntuan atau beberapa belokan atau mengalami beberapa kejadian yang buat kita akhirnya goyah dan bahkan melupakan tujuan awal kita gitu. Nah, penting untuk buat resolusi. Resolusi itu mencatat, menyusun, membuat strategi, daftar keinginan kita. Misal, tahun ini aku mau menikah, targetnya gitu. Maka kita buat menikah minimal di bulan apa? Misalnya menikah di bulan 3. Berarti cuma 1, 2, 3 bulan untuk sampai ke bulan 3. Dan selama 3 bulan itu apakah biaya aku sudah cukup? Apakah calonnya sudah ada? Kalau belum ada, aku harus lewat mana jalannya gitu. Minta teman, minta saudara untuk mengenalkan atau melalui ta'aruf atau yang lainnya. Biayanya berapa kira-kira untuk ini dan itu gitu. Misalnya 100 juta. Wah, banyak banget ya. Tapi bagi orang kaya mah dikit. Misalnya 100 juta, sekarang tabungan aku udah berapa? Terus gimana? Kalau misalnya tabungannya ternyata masih baru 50 juta, berarti kurang 50 juta lagi. 50 juta lagi itu mau dapat dari mana? Gimana strategi nyarinya? Jadi ketika kita sudah membuat satu keputusan impian akan sesuatu, kita itu pasti akan mulai bekerja otaknya untuk memikirkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Nah, langkah-langkah itu kita tulis juga dalam catatan resolusi itu. Oh, stepnya ini deh. Sehingga kita terarah, karena kebanyakan orang itu ketika punya impian itu nggak bertahan lama. Terus ketika juga membuat resolusi, jarang orang yang bertahan lama resolusi itu sampai tercapai. Tapi kalau dia sampai mencatat dan menulisnya dengan benar, dia akan berada di role-nya, stay on the track gitu untuk bisa mencapai itu. Nah, ketika kita buat targetan itu bukan berarti kita mendahului takdir, bukan, tapi kita berusaha untuk lebih maksimal. Kalau misalnya kita buat targetan, apalagi kita tulis dan kelihatan itu, kita jadi bisa lebih maksimal memanfaatkan pikiran kita, memanfaatkan segala potensi yang udah Allah kasih ke kita untuk bisa mencapai itu. Jadi ikhtiarnya nanti bisa lebih maksimal. Karena kita buat resolusi ada target waktunya. Nah, dengan target waktu tersebut menjadikan kita berkesempatan untuk memaksimalkan waktu yang kita punya yang udah Allah kasih gitu. Jadi kita nggak berleha-leha, tidak menyia-nyiakan waktu, karena sebenarnya kita itu akan selalu sibuk, entah itu sibuk dengan kebaikan ataupun sibuk dengan keburukan. Intinya 24 jam kita akan selalu sibuk, termasuk tidur. Tidur itu bisa disebut sibuk. Sibuk apa? Sibuk tidur.
Jadi ketika kita menulis resolusi, kita akan berpikir untuk gimana langkah-langkah mencapai itu. Dengan begitu kita juga punya kesempatan untuk lebih maksimal dalam ikhtiar mencapainya. Kita juga bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan waktu yang udah Allah kasih ke kita. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Aku Iin Lahmi. Jangan lupa di subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.